ungkapkan saja permohonan maaf. Karena kalaupun beliau merasa benar, interpretasi publik itu tidak seperti apa yang beliau pikirkan. Dan saya siap kalau itu mau dikaji melalui pendekatan ilmu, kita bedah. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Hari ini hari Sabtu ya. Studio Kuningan Mas Channel diontrog nih sama seseorang. Nanti kita akan buka maskernya siapa. Dia adalah saudara Deki Jainal Mutakin. Saya juga kaget tiba-tiba datang ke sini dan beliau ingin meminta pertanggungjawaban Kuningan Mas katanya. Bisa dijelaskan nih saudara Deki. Nah ini pemirsa saudara Deki. Siap. Siap, Aden, siap. Jadi gimana ceritanya Pak Deki? Kok bisa mengontrol studio kita gitu kan di sini? Sebelum saya tanggapin, Pak Deden ini orang yang cerdas menggunakan diksi. Bahasa ontrog ini kayaknya agak berlebihan, tapi tidak berlebihan juga. Memang karena diniatkan, saya habis giat Pak Deden melihat biasa mengulas beberapa pemberitaan yang sudah masuk, terutama yang terupdate. Sepertinya berita terupdate 2-3 hari ke belakang ini cukup menggelitik bagi saya untuk bertabayun lah katakan. Tapi bersilaturahim ke Pak Deden. Kalau Pak Deden merasa kaget dan merasa diontrog, ya nggak apa-apa juga. Tapi kan ontrogan seorang teman itu kan akan berbeda itu ceritanya. Cuma memang ada hal yang memang membuat saya secara pribadi butuh atau perlu ngobrol sama Pak Deden kaitan dengan salah satu pemberitaan yang dikeluarkan oleh Kuningan Mas. Gitu. Yang mana terkait apa? Langsung saja berarti kaitan pemberitaan itu sebetulnya saya juga agak bingung ya, agak khawatir apakah kalimat saya ini terlalu berlebihan atau tidak. Cuma ini saya masih dalam kondisi agak kurang bagus cara berpikir dengan respon pemikiran beliau terkait Husnul Khotimah, pesantren Husnul Khotimah. Saya menganggap perlu bertabayun sama Pak Deden sebagai salah satu jurnalis yang mewawancarai beliau. Kalau akhirnya saya harus juga wawancara seperti ini, ya tidak apa-apa, mudah-mudahan ini menjadi sebuah tabayun yang baik. Itu yang bisa diapresiasi oleh kita semua. Bahwa segala hal itu memang harus melalui proses, katakan dalam tanda kutip ya Pak Deden ya, tabayun kita dahulukan. Jangan sampai ada mispersepsi atau sehingga membuat masyarakat menjadi underestimate ya. Itu seperti pernyataan Pak Jurradi ini, secara pribadi saya menangkap bahwa beliau kurang bijak menggunakan diksi atau memilih literasi atau kalimat yang di situ secara eksplisit menyampaikan bahwa pesantren Husnul Khotimah menjadi limbah wabah dan limbah segalanya gitu. Ya, saya sih berharap dari proses obrolan kita ini kita menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi informasi yang lebih baik lah untuk masyarakat. Itu Pak Deden. Jadi gini pemirsa, tadi Pak Deki mengontrol studio dan kita langsung aja gitu kan, diajak podcast aja gitu kan, biar semua publik tahu lah gitu kan, semua publik tahu bahwa apa yang ditabayunkan itu gitu kan ya. Dan untuk sementara saya jawab dulu, memang waktu itu kita langsung ngesut Pak Jurradi waktu itu di ruang jurnalis ya, ruang wartawan di Dewan. Dan itu tidak ada rekayasa gitu kan di video tersebut. Jadi bisa dianalisis sendiri bagaimana pernyataannya gitu kan. Kebetulan waktu itu kita wawancaranya itu
karena beliau menjabat ketua DPRD. Oh, jadi beliau mengungkapkan itu posisinya sebagai ketua DPRD. Tidak secara eksplisit mengatakan sebagai ketua dewan sih, cuman kan karena konteksnya kita wawancara tentang COVID yang merebak gitu kan, terus ada kaitannya dengan yang meledak saat itu di Husnul Khotimah, sehingga beliau kapasitasnya sebagai itu, dan di gugus tugas juga kan masuk ya, di gugus tugas itu. Jadi itu untuk sementara klarifikasi gitu kan dari pihak kita pada saat meliput Pak Nujul Rahdi sebagai ketua DPRD. Nggak mungkin kan kalau misalkan kita wawancara COVID, beliau sebagai sekretaris DPC PDI gitu kan. Siap. Seperti itu, Pak Deki. Jadi Pak Deden, ini harus kita luruskan ya, bahwa kedatangan saya ke sini itu karena merasa bahwa saya kenal baik lah dengan Pak Deden khususnya Pak Deden dulu ya, karena Pak Jul saya belum melakukan komunikasi, terutama Kuningan Mas, karena saya lihat Kuningan Mas ini salah satu media yang cukup mendapat apresiasi tinggi oleh masyarakat, sehingga saya menganggap perlu atau bahkan menganggap penting untuk bertabayun nih sama Pak Deden. Dan saya yakin dalam wawancara setelah saya perhatikan, teman media bukan hanya Pak Deden saja kan waktu itu. Itu banyak ya. Ada banyak kan. Itu cuma kenapa ini saya anggap penting sekali lagi, interpretasi dari penonton atau apresiator terhadap apa yang sudah beliau sampaikan di media Kuningan Mas khususnya ya, karena kita berbicara media Kuningan Mas, itu cukup kontroversial Pak Deden. Saya berharap kalimat-kalimat yang beliau lontarkan itu tidak memancing suasana yang tidak baik, gitu. Terutama yang mananya, yang pembawa limbah. Ya, pembawa limbah. terutama yang itu. Itu yang jadi sorotan penting. Saya tidak mewakili siapapun Pak Deden di sini. Tapi saya secara pribadi saat mengapresiasi dan melihat wawancara tersebut, sepertinya itu kurang elok Pak Deden. Apalagi jabatan ketua DPRD di seorang tokoh bernama Pak Nujul Rahdi ini itu kan melekat. Sehingga meskipun beliau menyampaikan itu secara pribadi atau apapun itu, ya orang menganggap bahwa beliau adalah ketua DPRD. Sekarang begini, kalau dianggap dalam tanda kutip ada ungkapan Husnul Khotimah sebagai limbah wabah dan limbah segalanya, ini harus diklarifikasi. Terserah orang mau menganggap saya berstatement ini tujuannya apa, tapi saya berharap beliau segera mengklarifikasi ini. Atau bahkan lebih jauh, beliau harus minta maaf. Minta maaf ke ruang publik. Terutama ke Husnul Khotimah. Jadi minta maaf ke Husnul Khotimah lewat ruang publik lagi Pak Deden. Kalau beliau merasa tidak bersalah karena ungkapan itu adalah ungkapan yang sudah senyata-nyatanya dan sebenar-benarnya, ya mangga klarifikasi maksud dan tujuannya apa. Karena punten Pak Deden, saya secara pribadi, sekali lagi saya tidak mewakili siapapun ya Pak Deden. Penasaran ini, kenapa bisa sampai segeram itu gitu kan? Apa karena beda partai misalkan, karena kebetulan Pak Deki dari Gerindra atau seperti apa gitu? Begini Pak Deden, kalau pertanyaannya itu sejatinya dalam berpolitik itu kita memang berkompetisi. Tapi jangan lupa dalam hal bernegara dan saat kita membicarakan, merencanakan kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat, tentu kita harus berkolaborasi. Jadi saya pertegas, semangatnya bukan itu Pak. Semangatnya saya sebagai bagian warga Kuningan merasa tidak nyaman. Dengan statement yang dikeluarkan oleh Pak Nujul Rahdi. Saya nggak bilang sebagai ketua dewan ya, statement itu ya. Karena saya yakin itu tidak mewakili lembaga. Saya yakin individu-individu 50 anggota DPRD, saya yakin banyak juga yang tidak bersepakat dengan kalimat atau diksi yang beliau pilih.
Berarti pernyataannya bukan hasil rapim ataupun bamus gitu kan? Enggak ada. Saya pastikan itu tidak ada. Saya pastikan itu tidak ada. Pak Deden orang yang mondok atau yang ikut pesantren di Kabupaten Kuningan dengan jumlah yang saya pikir santri di Kuningan cukup fantastis jumlahnya. Iya, iya. Dan saya yakin, ini kalau kita menghilangkan dikotomi ya, siapa pesantren ini, siapa pesantren ini, bahwa kita memandang pesantren adalah salah satu unsur pendidikan yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi kita berbicara pesantren, bahwa di situ ada nilai-nilai moral yang dibangun dalam mata pelajaran. Tapi mohon maaf, saya bukan mendiskreditkan unsur pendidikan di luar pesantren, bukan. Tapi ada spesifikasi di pesantren itu, ada pelajaran agama yang lebih dominan gitu, menjadi prioritas. Saya dengar Pak Deki dulunya juga pernah pesantren. Ya, pernah sih, Pernah ya? pernah sebentar, nggak lama Pak Dede. Makanya hasilnya begini. Kalau pesantrennya lebih lama mungkin akan lebih baik mungkin. Pesantren, kalau boleh tahu di pesantren Husnul atau Bukan. Ya. Saya mondok sempat di salah satu pesantren di luar kota. Di luar kota? Ya, beberapa. Masuknya kategori modern atau salaf gitu kan istilahnya? Kalau secara istilah mungkin demikian ya masyarakatnya. Tapi saya mengambil semangatnya. Oh, salaf berarti ya? Salaf juga di pesantren modern juga saya pernah. Oh, iya. Pernah di Salafiyah juga saya pernah pesantren. Jadi ya mungkin Pak Deden menangkap ya kenapa saya merespon ini seperti agak berlebihan ya, agak berlebihan. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa ya kalau boleh dikatakan meskipun saya bukan alumni dari Husnul Khotimah, tapi saya merasa bahwa Husnul Khotimah itu milik kita bersama. Pesantren Husnul Khotimah itu betul-betul hadir dan kebetulan teritorialnya di Kabupaten Kuningan itu betul-betul menjadi kebanggaan kita bersama sebagai salah satu unsur dunia pendidikan. Kita tahulah prestasinya seperti apa. Saya khawatir dengan statement demikian ini akan menjadi sesuatu yang kurang elok lah, apalagi buat kita. Kalau di itu kan pembunuhan karakter atau seperti apa? Saya khawatir. Tapi saya masih mencoba berhusnuzon sama Pak Nujur Rahdi. Tapi kalau betul ada indikasi pembunuhan karakter terhadap salah satu pondok pesantren atau secara menyeluruh terhadap pesantren-pesantren, saya Pak Deden meskipun saya hanya mondok 1 atau 2 tahun saja, saya siap menjadi garda terdepan untuk meluruskan soal-soal itu. Karena saya menyadari bahwa saya tidak cukup mafhum dalam dunia pesantren. Ilmu agama saya jauh. Tapi apal kan akalamu walabdu gitu. Ya kalau jurmiyah apa gitu mungkin lah ya Pak Deden. Saya takut Pak Deden ada pemikiran ada dikotomi lah ya. Ada pemisahan dari dua hal yang memang seharusnya jangan dipisahkan gitu, bahwa ini pesantren modern, ini pesantren salafiyah, ini milik siapa, ini milik siapa. Tidak begitu juga ya. Saya melihat semangatnya tidak di situ. Saya melihat semangat pesantren ini yang saya pahami ya dalam literatur berpikir saya, bahwa pesantren itu adalah salah satu unsur dunia pendidikan yang justru kalau saya boleh memberikan sebuah opini atau pandangan pemikiran saya, justru bangsa ini bahkan masih bertahan. Saya yakin pesantren itu memberikan sumbangsi yang besar. Bukan hanya bangsa ini Pak Deden. Kalau kita merunut pada soal materi yang sering kita belajar, ada materi agama ya, bahwa Tuhan tidak menghancurkan muka bumi ini karena masih ada orang-orang yang beristighfar di tempat-tempat yang baik, masih ada orang-orang yang soleh. Lantas tiba-tiba saat ini ada sebuah statement yang seolah-olah mendiskreditkan itu, gitu Pak Deden. Oh, nontonnya berapa kali Pak Deki? Saya hampir kurang lebih mungkin ada belasan kali, ada 17 kali saya putar, saya ulang, hampir saya hafal kalimatnya. Karena Kalimat-kalimatnya. ini Ya, saya mencoba mempelajari Pak Deden ya. Saya mencoba mempelajari ini lokusnya kemana, arahnya kemana. Tapi sampai sejauh ini saya masih
masih mencoba berhusnudzon sama beliau. Jujur memang saya agak kesal pada mendengar kalimat ya. Saya kesal, saya jujur kesal. Kalau ini memang sebuah pemilihan diksi atau sebuah maksud yang berbeda dari apa yang saya tafsirkan, saya bersyukur. Tapi kalau memang ternyata betul ini ada unsur kesengajaan untuk soal-soal kan ketika berbicara husnul khotimah, secara tidak langsung kita berbicara pesantren. Ya. Pesantren secara Ya, umum gitu kan? ya. Jadi siapapun yang merasa memiliki pesantren husnul khotimah, saya pikir akan merespon atas apa yang menjadi kalimat-kalimat beliau. Gitu. Jadi semangatnya ini bukan semangat politik pada ini. Bukan ya? Saya pastikan bukan itu. Saya bilang juga sejatinya memang dalam politik kita berkompetisi, apalagi saya beda partai sama beliau. Ya. Tapi dalam soal begini, justru kita harus luruskan bersama. Ya. Jadi bukan karena politis, misalkan kita keluar dari koalisi parlemen. PKS kan bukan itu lagi ya. Saya justru nyaris tidak mengerti urusan-urusan itu, Pak Dede. Saya ikut aja apa instruksi partai, apa yang sudah jadi patsun partai, komandonya seperti apa. Selama itu tidak merugikan rakyat dan tidak mengkebiri tupoksi saya sebagai anggota DPRD, ya saya ikutin saja, Pak. Artinya konteks kompetisi partai kita pisahkan dalam masalah ini gitu kan. Iya, sepakat. Meskipun ekses atau animo opini publik itu akan merujuk pada hal-hal itu, biarkan saja, tidak apa-apa, itu sah di negara demokrasi. Saya pikir itu penting juga, tidak apa-apa untuk pendewasaan ruang publik dalam dunia politik gitu. Bukan berarti saya sudah lebih dewasa, tidak. Mungkin dengan datangnya saya ke sini, kalau bahasa Pak Deden, saya ngontrog Pak Deden itu. Jadi gini Pak Deden, biar kita lebih akrab begini. Saya tuh ngefans sama Pak Deden tuh. Pak Deden ini dalam memberikan sebuah informasi ke ruang publik selalu ada hal yang unik bagi saya ya gitu. Jadi saya selalu ikutin ya, teman-teman jurnalis juga saya ikutin gitu. Cuma ya Pak Deden kan sudah cukup lama nih jadi jurnalis, dari X perusahaan apa pindah ke perusahaan apa, saya ikutin. Satu ya berarti ya. X perusahaan A Jadi ke X perusahaan B gitu ya. Barangkali Pak Deden sudah malang melintang mencoba menyicipi perusahaan-perusahaan yang lain. Kalau Agus Mustawan beda kan? Oh, kalau Pak Agus begitu ya. Dia sudah coba lagi perusahaan yang lain. Jadi saya melihat kok mendorong saya untuk nelpon Pak Deden. Ya. Dan minta izin untuk datang ke sini ke rumah Pak Deden supaya kita bisa ngobrol tentang ini. Karena Pak Deden, ini saya saya memprediksi dari kalimat itu kalau tidak segera diklarifikasi ini akan menggelombang. Jadi itu penting untuk disikapi ya. Saya yakin ini penting. Kalau beliau legowo, berbesar hati, atau bahkan mungkin beliau sudah merasa benar atas statement yang beliau keluarkan, ya tolong sedikit jelaskan arah dan maksudnya kemana. Pak, kalau kita definisikan baik secara denotatif maupun konotatif, arti daripada limbah wabah dalam situasi pandemi ini seperti apa? Silahkan. Tambah lagi limbah segalanya. Kalau kita tafsirkan secara luas, itu akan menghasilkan interpretasi-interpretasi yang berbeda dari kepala-kepala setiap orang yang mendengar atau menonton itu. Meskipun ada kata di awalnya kan, jangan hanya membawa limbah gitu kan. Ada bahasa gitu, ada jangan hanya gitu kan, jangan hanya membawa limbah. Betul. Saya melihat ya, kalau kita mau bahas fokus ke situ, kan beliau juga membahas soal laundry, bahwa ada ribuan katakan pakaian atau spray atau apapun lah ya yang kaitannya sama laundry itu kan bersinggungan. Kenapa tidak dilihat sisi setelah berapa tahun ini Husnul berdiri itu memberikan akses yang baik untuk perekonomian masyarakat sekitar? Kenapa yang diapresiasi atau yang dilihat atau yang ditonjolkan hanya sisi itu? Apalagi kita mafhumi bersama, pandemi atau virus corona ini kan ini mendunia, Pak. Ini bukan penyakit lokal. Ini bukan virus lokal. Artinya, ya saya coba bertabayun sama teman-teman yang
juga bergiat di Husnul, mereka sudah menggunakan protokol kesehatan. Ya, ya. Begini, kalau memang itu dianggap sebuah kelemahan, kalau memang ya, saya ulang lagi, kalau memang itu dianggap sebuah kelemahan, rumah sakit umum 45 itu kan juga jadi klaster, Pak. Ya. Itu kurang gimana mereka mafhum dan paham tentang protokol kesehatan. Dokter tenaga kesehatan. Iya. Ya. Jadi jangan terjebak pada soal itu. Gitu loh, Pak. Kok seolah-olah ada soal yang memang kaitannya sama virus, yang sekarang semua kita seolah-olah tergagap-gagap oleh virus tersebut, sehingga cara berpikir kita melahirkan sebuah statement yang memang kurang elok untuk didengar, Pak. Seolah-olah Husnul itu biang gitu kan. Itu maksud saya. Saya meskipun mungkin bukan bagian daripada keluarga besar Husnul secara resmi ya, saya sebagai warga Kuningan merasa memiliki pesantren Husnul Khotimah. Saya pastikan itu. Jadi ngerasa kaciwit gitu kan bahasa Sunda. Ya, dan Pak Deden bukan hanya saya. Saya datang ke sini, saya udah nemuin beberapa santri yang memang posisinya di luar pesantren Husnul Khotimah, dan pemikiran mereka nyaris sama persis. Karena interpretasi dari orang-orang yang nonton video itu, yang nonton hasil wawancara itu, tidak jauh berbeda dengan apa yang saya pikirkan, Pak Deden. Saya merasa saya kenal sama Pak Deden, saya merasa saya punya kesempatan untuk bisa ngobrol begini. Mungkin saya juga bisa dikatakan mewakili teman-teman juga. Minimal teman-teman yang tadi saya ngobrol lah. Dan mereka, pesantrennya mereka lebih lama, Pak, dari saya. Ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Timur, ada yang di mana. Mereka merasa ikut tergugah juga, sampai menitipkan pesan. Tolonglah, katanya. Nah, kalau misalkan itu berarti sarannya harus seperti apa? Tadi kan disinggung harus minta maaf ya. Ya. Seperti apa minta maaf? Seperti apa gitu? Minta maafnya seperti, saya pikir kalau memang beliau legowo ya, saya ulangi lagi, bahwa ada kalimat yang tidak dimaksudkan demikian gitu. Ataupun kalau beliau memang bijaksana bahwa itu adalah sebuah kesalahan, ya terutama ke yang bersangkutan ya Pak Deden ya. Tapi saya minta satu hal, karena beliau mengungkapkan itu di ruang publik, Pak Deden adalah salah satu jurnalis yang meliputnya, tolong sampaikan itu juga di ruang publik. Ruang publik juga berarti. Apakah itu bentuk klarifikasi, penjelasan maksud dan tujuan beliau menggunakan kalimat itu, atau betul beliau meminta maaf atas kalimat yang beliau keluarkan? Itu sampaikan juga ya, minimal saya juga akan, saya bukan menuntut ya, saya nggak berani. Saya meminta ke Pak Deden untuk mencoba bertabayun kembali sama Pak Nujul Rahdi. Tanyakan lagi ke beliau atas situasi yang cukup kontroversial ini. Apa respon beliau? Saya sih berharap beliau dengan penuh kerendahan hati. Beliau juga salah satu pimpinan bahkan ketua DPRD. Karena kebetulan saya juga salah satu anggota DPRD. Ya, beliau menunjukkan sikap gentlenya, Pak. Untuk lebih jauhnya ya, saya sarkas ya, meminta maaf. Meminta maaf ya. Karena apa? Udahlah, saya ponis saja. Beliau harus minta maaf. Harus minta maaf. Kalau ternyata enggak merasa bersalah, gimana? Sehingga tidak meminta maaf. Gitu. Kalau mau fair, kita dorong ini ke tengah. Kita tarik, kita bedah secara akademik. Ya, ya. Jadi, silakan. Pak Deden sendiri yang menjadi saksi atau yang mewawancarai, ya, silakan. Jadi, apa yang beliau kalimatkan dalam diksi, pemilihan diksinya, dan apa maksud beliau, serta kondisi real yang terjadi sebetulnya seperti apa. Jadi dibedah nanti ya. Betul. Videonya dibedah. Kalau betul ini, kan saya pikir ini akan tidak berkelanjutan atau berkepanjangan manakala beliau mengambil langkah yang tepat, cepat. Ungkapkan saja permohonan maaf. Karena kalaupun beliau merasa benar, interpretasi publik itu tidak seperti apa yang beliau pikirkan. Dan saya siap. Kalau itu mau dikaji melalui pendekatan ilmu, kita bedah. Oh iya, silakan. Boleh itu. Kita datangkan ahlinya. Siap bayar gitu kan. Dan ini mudah Pak Deden. Mudahnya gimana? Pak Deden tinggal survei aja dari 10 atau 20 penonton video ini. Apa respon mereka? Sama nggak dengan apa yang saya maksudkan tadi? Oh, saya melihat sih udah hampir
hampir semua, jadi nadanya menghujat gitu kan. Kalau survei gitu kan ya hasil survei Betul. gitu. Tapi mungkin nantilah kita Ya. ke Pak Ju lagi, Ya. kali ada sudut pandang yang Ya, lain gitu. semangatnya saya tidak dalam rangka mengatur atau membatasi atau ikut campur, tidak. Semangatnya saya sebagai salah satu bagian warga di Kabupaten Kuningan yang merasa memiliki, merasa bangga, merasa muncul bahasa Sunda mah apa ya, bungah kacida Ya. dengan adanya Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Pupurihin orang tuh bisa nyen ponpes gitu. Itu dia Pak Deden. Betul. Jadi mohon maaf, memang style saya begini ya Pak Deden ya. Kalau seperti terlihat agak menggebu apa ya, anggap itu sebagai salah satu semangat saja, bukan lain-lain itu. Jadi kemarahan lah gitu kan. Ya, tapi minimal bentuk kekesalan dan kemarahan itu saya tuangkan dalam sebuah literatur pemikiran dan saya temuin Pak Deden kan. Ya. Saya temuin orang yang mungkin mudah-mudahan bisa dianggap tepat untuk bertabayun lah. Itu Pak Deden. Jadi saya ini bisa dikatakan sebagai salah satu ungkapan kekecewaannya Pak Deden ya. Hari ini kalau kita berbicara global, memang kita sedang dibenturkan, sedang saling suujon kita, sedang saling berprasangka. Apalagi kalau Pak Deden ingat pasca penusukan Syekh Ali Jaber, ya. Itu kita sedang disibukkan oleh berbagai perkiraan, berbagai prediksi dan lain sebagainya. Jangan sampai ini isu tersebut sampai ke daerah yang kita cintai ini. Itu kan tidak menutup kemungkinan Pak Deden. Ini dikorelasikan benang merah yang terjadi di atau simpul-simpul yang terjadi di tingkat nasional, tiba-tiba ada statement beliau seperti itu. Ini kan kita ini seolah-olah begini nih. Ini saya juga kan mau tidak mau saya harus mengakui saya sebagai politisi ya. Dan mudah-mudahan politisinya politisi yang baik ya, mudah-mudahan ya Pak Deden, doain ya. Ini seolah-olah sedang ya dikotomi itu ada, saya bilang. Bahwa ini religius, ini nasionalis, ini padahal kan nggak begitu Pak Deden. Orang yang nasionalis betul-betul sejati nasionalis itu saya yakin dia tingkat religiusitasnya tinggi. Dan orang yang sudah benar-benar sejatinya religius itu saya yakin dia sudah memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Kan di situnya juga atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu sudah perintah. Itu nas itu dalam Al-Qur'an. Udah nggak bisa ditolak, nggak bisa disanggah itu. Jadi orang yang religius itu sudah pasti bisa mengikuti aturan main dari pemerintahan. Saya yakin itu Pak. Dan orang nasionalis yang founding father kita ini mengkonstruksi dan menggali sebuah nilai-nilai Pancasila itu kan tidak lepas juga dari para alim ulama. Jangan lupa. Jangan lupa itu. Jangan sampai kita ini penerusnya kita lupa pada itu. Sehingga kok masa untuk ya saya nggak mau mensitir atau menyindir atau menyinggung siapapun. Sehingga ada soal-soal yang seolah semakin tajam ketika kita berbicara itu sensitif Pak. Itu sensitif. Apalagi posisi sekarang Pak Ketua DPRD posisinya sebagai salah satu anggota di salah satu partai politik praktis. Betul, strategis. Denarnya demikian, jangan sampai itu menjadi sebuah isu yang menggelinding. Ya mudah-mudahan saya anggap isu ya. Tapi kalau itu benar adanya seperti itu Pak Deden, saya nggak mungkin kami diam. Nggak mungkin. Akan menjadi garda terdepan gitu kan. Insya Allah, kalaupun memang saya tidak mewakili siapapun, sendiri juga tidak apa-apa Pak Deden. Tapi saya ngobrol begini juga justru saya mewakili beberapa komunitas tertentu. Terutama ya kalangan santri, kalangan Ya. yang tidak mondok lagi gitu. Betul. Kan punya giro. Betul, betul. Bahkan saya melihat yang bukan pesantrenan juga punya giroh yang sama. Begini,
Kita balik sedikit ini biar agak menarik obrolan kita Pak Deden. Iya, iya. Pak Deden pernah pesantren? Belum. Belum, tidak kan? Saya coba tanya balik nih. Pak Deden gimana saat merespon atau mengapresiasi setelah memutar ulang itu? Jadi saya yang wawancara ini. Wawancara. Coba, begitu saja. Jadi Pak Deden aja mungkin, saya yakin lah kalau Pak Deden mau ngomong bicara objektif, saya yakin Pak Deden juga ada penilaian khusus gitu. Meskipun itu tidak diungkapkan. Ada penilaian khusus, tapi memang kapasitas saya gitu kan, media itu kan Tidak dalam, corong ya. betul. Kita harus objektif, kita harus mengakomodir semua gitu kan dari berbagai pihak, dan kami yakin tiap-tiap pihak itu punya perspektif masing-masing gitu kan. Seperti itu. Ya, saya bercanda saja Pak Deden. Ya. Jadi kalau Pak Deden tadi mau melakukan survei, minimal kita berdua ini, bertiga sama stafnya Pak Deden, Ya. saya yakin kesimpulannya dapat saat nonton itu. Dan kita akan sama simpulannya gitu loh. 3 orang, kalau 30 berapa, kalau 100 berapa, saya lihat juga hampir 12.000 Pak Deden. Lebih itu yang nonton video itu. baju ya? Ya, lebih itu. Artinya, waduh, ini yang nonton semakin banyak. Ya. Yang menginterpretasi atau menafsirkan daripada kalimat-kalimat beliau ini semakin banyak. Komennya juga kan banyak tuh. Ya, Tumben. Terus ungkapan saya masih standar Pak Deden. Ya. Saya belum menggunakan ungkapan-ungkapan yang berbau sarkasme, belum. ya. Pendemo masalahnya. Biasa demo, sekarang kan agak dikurangin dikit. Gitu. Jadi itu ya. Jadi meminta Pak Jo untuk meminta maaf. Meminta maaf. Kalau memang merasa ada kekhilafan gitu kan. Tapi harus saya pertegas ya, Ya. itu adalah pandangan saya ya. Ya. Itu opini saya. Kalau beliau tidak berkenan ya terserah beliau. Ya. Tapi boleh dong sebagai rekan, sebagai sahabat, sebagai teman, ya minta maaf lah. Minta maaf. Saya pikir wah orang yang minta maaf itu luar biasa Pak. Apalagi beliau mengakui apa yang kan itu bisa itu sebuah kesalahan atau bukan, bisa itu disengaja atau bukan. Makanya butuh klarifikasi itu. Tapi terklarifikasi atau tidak, karena narasi itu sudah keluar di ruang publik, tidak ada salahnya beliau melayangkan permohonan maaf. Kan bisa begini Pak Deden, mohon maaf seandainya kalimat saya kurang berkenan sehingga muncul penafsiran-penafsiran yang berbeda. Maksud saya begini. Ya. Tidak seperti apa yang sekarang diinterpretasikan oleh ruang publik, kan enak begitu. Saya yakin Ketua Dewan Lebih ya, itu saya bukan menggurui ya Pak Deden ya. Kalau saya akan mencoba melakukan itu. Ya. Saya bukan menggurui, mohon maaf. saking kesalnya mungkin ya. Ya. Pak Degi ini saking kesalnya sehingga ya bersikap seperti itu. Dan Pak Deden, saya justru dengan ngobrol seperti ini kita ya, saya beritikad dalam niat saya beritikad baik untuk menjaga gelombang-gelombang yang berbeda selanjutnya. Ngerti nggak maksudnya? Oh ya. Jadi kalau saya masih bisa ngobrol begini Pak Deden. Bagaimana kalau ada orang yang oke, pihak Husnulnya tidak apa-apa dan lain sebagainya. Kalau di luar seperti saya ikut tidak terima atas pernyataan itu karena saya memposisikan pesantren Husnul Khotimah ini sebagai salah satu manifestasi dari pesantren-pesantren lain misalkan, kan boleh dong saya nggak terima gitu. Dan boleh dong pondok-pondok pesantren lain tidak terima, kan boleh. Saya pikir boleh dan itu sah-sah saja saya pikir. Itu. Jadi ya sayang sih Pak Deden. Sayang lah, harus ada ungkapan itu, sayang. Itu jangan-jangan mau ada demo nih ke Dewan. Ya kalau beliau tidak melakukan itu, prediksi saya ya, sebagai salah satu dulu saya kalau Pak Deden bukan penggeraknya ya, gitu kan maksudnya. ya. Atau ya begitulah. Demo kan. Saya sih memprediksi begitu. Ya. Kalau beliau tidak segera mengambil langkah-langkah itu, kalau dulu posisi saya sebagai demonstran, belum sebagai aleg atau anggota legislatif, saya akan lakukan demo besar-besaran. Ini bukan propaganda, ini serius. Pesantren di Kuningan itu kan ratusan kan. Betul.
Saya kebetulan di Komisi 4, Pak Deden. Oh, Berapa kali dalam RDP, rapat dengar pendapat, kami minta ke pemerintah daerah untuk memperhatikan protokol kesehatan di pesantren-pesantren. Itu sudah berapa, notulensinya ada kok, dokumennya ada. Jadi kalau tiba-tiba sekarang ada, jangan kita saling menyalahkan. Itu kan pemerintah daerah juga sudah berupaya semaksimal mungkin. Pesantren Husnul Khotimah juga yang sedang sekarang kena musibah juga kan tidak ingin. Mereka juga sudah semaksimal mungkin melakukan atau melaksanakan protokol kesehatan. jadi di Komisi 4 menyuarakan itu ya? Oh, berulang kali. Bukan PKB atau partai apa ya, bukan ya? Saya pikir sih untuk soal-soal begini, Pak Deden ya, gerakan kita larikan pada gerakan moral, gerakan sosial. Jangan jadikan ini sebagai gerakan politik. Jadi gerakan Indonesia Raya lah. Itu dia. Gerindra. Menarik. Gitu Pak Deden ya. Jadi Oke lah. Cukup gitu closing ya? statement ya. Ya, closing mungkin Boleh. closing nih pemirsa dari Closing statement ya. Karena saya ditohok juga, Ya. posisinya saya seperti ngontrol Pak Deden nih. Justru saat datang ke sini saya yang ditohok untuk dilakukan wawancara. Tapi tidak apa-apa Pak Deden, saya senang lah. Minimal saya ada teman untuk berbincang-bincang. Berbincang-bincang yang sehat ya. Ya. Bukan bincang-bincang yang mengeluarkan statement tidak baik gitu. Dan memancing kontroversi ruang publik. Itu. Jadi kalau boleh saya mengeluarkan statement terakhir dari perbincangan kita, Pak Deden. Saya sih berharap kita semua dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Mohon maaf ini saya bukan menggurui ini Pak Deden ya. Ini pandangan saya saja. Dalam kondisi seperti ini kita harus bahu-membahu Pak Deden. Jangan saling tuding, jangan saling menyalahkan. Dalam situasi begini kita butuh kerja kolektif. Stakeholder dari seluruh elemen, baik itu penyelenggara pemerintahan, tokoh masyarakat maupun masyarakat itu sendiri, itu bisa bekerja sama dengan baik menghadapi interupsi pandemi ini. Kita harus berpikir kaitan dengan recovery ekonomi, bagaimana kita mengembalikan situasi. Memang kan kita juga melihat pandemi ini tidak hanya berpengaruh pada kesehatan dan pada ekonomi, tapi pada moral juga pengaruhnya sangat tinggi. Ya, betul. Itu loh. Ada moral juga sangat tinggi, itu jangan lupa itu. Jadi saya juga agak ini ya, mana sih sebetulnya yang lebih prioritas? Sehat tidak bermoral. Kaya kita secara ekonomi, kita mapan tapi tidak mempunyai adab, tidak bermoral. Atau kita bermoral tapi kita lemah secara ekonomi, kita bermoral tapi kita tidak sehat, kan tentu ini harus dielaborasi. Di samping selain kita mempunyai moral yang bagus, yang baik, kita juga hidup sehat, cukup secara ekonomi meskipun tidak lebih, kan itu kayaknya itu cita-cita bangsa. Dan itu fungsi negara untuk menghadirkan itu. Fungsi negara ya? Betul. Kalau di daerahnya fungsi Pemda gitu kan. Tentu karena daerah Kabupaten Kuningan terintegrasi bagian daripada negara Republik Indonesia. Dan ini tanggung jawab kita semua. Termasuk mungkin saya, Pak Deden, sebagai penyelenggara pemerintahan. Saya ikut bertanggung jawab secara pribadi. Meskipun saya tidak mampu atau tidak berani ya untuk mewakili siapapun. Tapi saya secara individu ikut bertanggung jawab atas segala kondisi perjalanan kebijakan pemerintahan. Mau tidak mau, like dislike, suka tidak suka, pahit atau manis, saya Deki Zainal Mutakin harus ikut bertanggung jawab atas kondisi itu. Itu. Terus yang kedua, Pak Deden, kaitan dengan yang kita bahas barusan, statement, mohon maaf ya saya sebut nama karena ini juga kalaupun saya tidak sebut nama juga orang juga akan tahu nanti tafsirnya takut berbeda-beda lagi. Statement yang dikeluarkan oleh Pak Nujul Rahdi sebagai
Saya nggak tahu beliau kemarin statementnya sebagai apa ya. Apakah sebagai ketua dewan atau sebagai Waktu itu kita pribadinya. wawancaranya sebagai ketua dewan. Apalagi demikian, Pak Deden. Apalagi demikian. Sungguh sangat di dialog. Saya bukan menjustifikasi, saya tidak bermaksud menghakimi, tapi saya mewakili bagian daripada masyarakat yang menonton atau menyaksikan wawancara atau video tersebut. Sepertinya itu harus diklarifikasi, harus diluruskan. Kalau memang itu bentuk kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, alangkah lebih baiknya beliau meminta maaf. Dan lakukan itu di ruang publik. Panggil lagi Pak Deden, panggil lagi teman jurnalis yang lain, klarifikasi itu. Sehingga itu tidak menjadi sesuatu yang kurang baik ke depan. Itu kita juga harus menjaga, apalagi sebagai ketua dewan, kan ada marwah lembaga di sana. Kami tidak mau dong bahwa ungkapan beliau ini akan berbeda dengan ungkapan atau statement kami. Saur Sunda mah ulah disakompet daunkeun lah, Deden. Terus yang selanjutnya, Deden, tentu innalillahi wa inna ilaihi rajiun lah, bahwa ini musibah. Semuanya dari Yang Maha Kuasa dan kembali ke Yang Maha Kuasa. Karena kita sedang membahas salah satu klaster yaitu pesantren Husnul Khotimah. Kita semua mungkin ikut berdoa. Mudah-mudahan apa yang sedang menimpa saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang sedang ikut berjihad ilmu di sana, menuntut ilmu di sana, supaya kembali pada kondisi semula, bisa disehatkan lagi, bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Gitu Pak Deden, mungkin itu Pak Deden. Jadi mudah-mudahan kita semua tidak kalah oleh situasi dan kondisi seperti ini. Cukup, thank you. Terima kasih pemirsa. Langsung saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.